Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di video sederhana aku. Jadi hari ini itu aku sama umi aku sama anak aku yang perempuan itu mau ke rumah almarhum teteh aku. Soalnya di sini umi aku katanya udah lama banget enggak nengokin rumah yang ada di Sirpeteuy karena kuncinya itu baru aja diminta dari kakak ipar aku. Soalnya kata kakak ipar aku lupa waktu pas pulang itu enggak dikasih lagi ke umi. Jadi kuncinya itu dibawa ke Depok. Jadi kemarin itu pas umi aku di Depok sekalian aja kunci rumah yang di Sirpeteuy itu diminta. Karena kan sayang banget rumahnya kalau nggak ditengokin. Kalau sering dilihat rumahnya itu kan seenggaknya sama umi aku bisa dibersihin atau enggak umi sama bapak aku itu bisa nginep di sini. Kalau rumah ada yang isi itu kayak hangeten. Jadi rumahnya juga nggak cepet rusak. Kalau ada kuncinya kan gampang aja buat umi atau bapak aku kesininya. Ini untuk halaman depan sama belakangnya itu ditanami singkong sama umi aku. Katanya biar enggak kosong aja tanahnya. Jadi di sini aku mau sedikit cerita sama kalian. Kenapa teteh aku punya rumah di sini? Sebenarnya ini rumah dulunya itu udah dibeli sama tetangga umi aku, tapi katanya mau dijual lagi. Dan alhamdulillahnya di situ kakak aku punya rejeki. Jadilah dibayar rumah ini dengan harga yang sesuai. Jadi lokasi rumah ini dari kampung aku itu lumayan, sekitar 20 menitan kalau kita naik motor. Belum lama teteh aku nempatin rumah ini. Adalah beberapa tahun nempatin rumah ini, tapi almarhum teteh aku udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Dan di situ almarhum teteh aku ninggalin 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil. Yang gede baru kelas 6 dan yang kecil itu baru 5 tahun. Di situ aku sama keluarga apalagi umi aku sangat terpukul dengan kepergian almarhum teteh aku. Sampai-sampai pas kepergian almarhum teteh aku, bapak aku itu langsung pingsan. Apalagi umi aku sampai berbulan-bulan mikirin bener enggaknya almarhum teteh itu udah enggak ada. Di situ aku juga sempet enggak percaya, tapi emang bener itu kenyataannya. Almarhum teteh aku udah enggak ada. Karena sebelumnya teteh aku itu sehat-sehat aja, tapi ada sesuatu hal yang buat kita bingung, yaitu benjolan di perut teteh aku. Dan setelah diperiksa katanya itu tumor. Waktu pas mondar-mandir ke rumah sakit belum tahu kalau itu tumor ganas. Kita itu sekeluarga nyangkanya benjolan yang bisa dioperasi diangkat terus sembuh. Enggak taunya setelah dioperasi teteh aku kekurangan darah. Dari situ enggak lama kemudian teteh aku udah meninggal. Padahal sebelumnya teteh aku itu sehat-sehat aja, malahan setiap beraktivitas enggak pernah yang namanya ngerasain sakit. Bahkan pas waktu mau berangkat ke rumah sakit, teteh aku juga nyempetin bawa umi buat ke pasar karena rumah kontrakan yang ada di Depok itu deket banget sama pasar. Jadi pagi-paginya pas hari Rabu teteh aku itu bawa umi aku ke pasar buat beli peralatan atau perlengkapan dapur. Karena katanya sebelum ditinggalin harus udah ada persediaan makanan. Jadi waktu itu berangkat dari rumah pas hari Rabu, dan di hari Jumatnya itu adalah tindakan operasi teteh aku. Tapi nggak taunya pas malam Sabtu teteh aku drop, katanya kekurangan darah. Dan di situ umi aku langsung naik ke lantai atas buat lihat kondisi teteh aku. Nggak lama habis umi aku lihat teteh, dari situ teteh udah nggak ada. Padahal waktu itu dioperasinya di rumah sakit terbesar yang ada di Jakarta. Rumah sakit yang khusus buat nanganin penyakit seperti teteh aku. Di sini bahas almarhum teteh akunya udah dulu karena aku bakalan sedih kalau ngomongin tentang dia. Karena kebetulan di halaman rumah teteh aku itu ditanami pohon singkong sama umi aku. Jadi ini aku bakalan ambil semua daun singkongnya. Tapi aku belum tahu mau dimasak apa nanti daun singkongnya. Biasanya suka dipasak gitu, tapi kayaknya kalau di sayur santan bakalan enak, apalagi dicampur sama ikan asin. Pasti nanti bakalan enak banget sayur santannya. Jadi ini aku lumayan dapat banyak juga daun singkongnya, karena kan sayang banget
kalau nggak diambilin, sekalian ngambil singkongnya. Ini daunnya juga aku ambilin, lumayan kan buat nambah-nambah menu masakan di rumah. Tadi juga singkongnya umi aku juga lumayan dapat banyak. Kalau nanam pohon singkong itu semuanya kita bisa pergunakan. Contohnya ini umbinya itu bisa kita buat berbagai macam makanan. Sama halnya dengan daunnya bisa kita buat berbagai macam masakan, dan batangnya juga bisa kita gunain untuk ditanam lagi biar jadi bibit lagi atau pohon yang baru. Pasti setiap kali kita nyabut singkong nanti ini batangnya bakalan dijadiin bibit lagi atau ditanam lagi sama Umi. Dan itu juga Umi mau buang-buangin bekas pohon singkongnya. Jadi ini pohon singkong yang bakalan ditanam lagi nanti sama Umi, tinggal kita potong-potong aja sesuai keinginan kita mau ditanamnya itu segimana. Tapi kalau Umi aku biasanya itu pendek-pendek. Mungkin ini bibit pohon singkongnya itu bakalan aku bawa ke rumah buat ditanam di halaman rumah aku, karena di deket rumah Umi aku itu lumayan susah bibit pohon singkongnya. Tapi kalau di Sirpete ini masih lumayan banyak, karena mayoritas orang sini juga kebanyakan yang nanam pohon singkong. Beda sama di kampung aku, palingan nanam juga buat dimakan sendiri. Kalau di sini itu daunnya juga suka dibawa ke pasar. Pastinya buat bibitnya juga masih banyak. Bekas sampah pohon singkongnya itu Umi aku buang ke situ aja, katanya nggak apa-apa dibuang ke situ karena itu juga sampahnya yang mudah busuk. Ternyata di sini Umi aku masih nyabutin singkongnya karena katanya mau ditanam yang baru aja. Soalnya kan ini udah kena angin juga, jadi pohonnya itu enggak tumbuh ke atas, tumbuhnya itu kayak tiduran gitu. Enggak bagus juga buat umbinya. Bisa dilihat juga kan sama kalian, satu pohon ini umbinya cuma ada 2 biji. Biasanya kata Umi aku kalau pohonnya itu tumbuhnya ke atas, umbinya itu bakalan banyak. Contohnya tahun kemarin dari 2 pohon singkong itu dapatnya 1 karung terigu. Perbedaannya itu banyak banget sama yang diambil sekarang ini, karena pohon singkong yang sekarang juga nggak begitu diurus sama Umi, jadi hasilnya juga kurang memuaskan. Beda sama tanaman yang biasa kita urus, hasilnya juga memuaskan. Tapi alhamdulillah segini juga kita udah bersyukur daripada nggak ada sama sekali. Sekian dulu video aku hari ini, tetap terus ikutin kegiatan aku berikutnya. Assalamualaikum.